Pernah diceritakan dalam kisah Mahabharata, ada sosok pemuda yang cerdas dan gagah berani. Ia bernama Manik Maya. Tapi sayang, ia adalah pemuda yang sombong, karena kesombongannya kelak akan membawa bencana pada dirinya, membuat Manik Maya jatuh dan terpuruk. Tapi kesedihan tidak berlama-lama menimpa Manik Maya. Dengan kontemplasi dan meditasi menjadi jalan yang ditempuh Manik Maya untuk memperbaiki diri. Hingga semesta mengubah Manik Maya menjadi seorang Batara Guru, sosok yang bijaksana. Bahkan Dewa Wisnu, Indra, dan Ganesha pun berguru padanya. Halo. Hai. Halo. Kita mau ngapain di sini? Membuat roket. Mau bikin roket. Roket apa? Roket air. Air. Roket air. Kalau roket air kenapa kok Bapak bawa pompa ini? Ini buat apa kira-kira? Roket tekanan udara. Roket tekanan udara. Betul. Ada tekanan. Eksperimen. Dari pembuatan roket ini, aku mencoba membuat para bocah memahami konsep tekanan udara di dalam sebuah ruang. Nah, ini alat pencegah kebasahan ya. Tuh, nah ini nanti kalau ditarik, cut, nah, nanti kita dari jauh coba Fit. Dengan memasukkan air dan memompanya, maka roket pun siap melesat. Oke, ini kan udah jadi. Siapa nih yang mau nerbangin roketnya? Imam ya, yang mompa, yang narik. Oke, Juanda di sana udah siap narik ya, Juanda. Ya, kita coba ya 15 ya. Yuk, Mam, mulai Mam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Makin lama kecepatan ditambah dan frekuensi pompa dikurangi. Ternyata malah lebih rendah ya. Kira-kira tahu nggak kenapa jadi lebih rendah? Karena airnya banyak. Airnya banyak, jadinya apa? Tidak terlalu tergolong naik. Tidak terlalu, bukan, mungkin jadinya lebih berat ya. Padahal harusnya kalau makin banyak itu makin dorongnya jadi lebih kuat. Atau nggak gini, kita isi lagi seperti yang pertama segini, tetapi pompanya kita naikkan jadi 30. Makin cepat dan makin banyak tekanan yang diberikan, semakin melesat roket ke udara. Sebuah prinsip kerja yang bisa kami buktikan secara langsung. Harapannya nanti mereka menjadi insinyur, bukan insinyur biasa, tapi insinyur yang hebat, yang diakui sama dunia. Siapa tahu mungkin mereka bisa jadi insinyur NASA, atau mungkin menjadi astronot pertama yang terbang keluar angkasa dari Indonesia seperti itu. Itu mungkin agak muluk ya, agak utopis buat saya, tapi apa sih yang nggak mungkin kayak gitu untuk anak-anak. Lagi pula mereka juga, mungkin mereka dari pelosok, mungkin mereka tidak di kota,
tapi sekali lagi mereka juga berhak untuk dapetin pengajaran yang terbaik, pengalaman yang didapetin sama anak-anak yang ada di kota seperti itu melalui roket ini. Kreasi tak berhenti sampai di sini. Dulu kita bikin ini, ya, ada papannya. Kini saatnya mengajarkan prinsip pesawat sederhana, Apakah sama seperti di yaitu alat bantu untuk memindahkan atau mengubah arah suatu benda. Salah satu yang umum dikenal adalah bidang miring. Ini namanya apa nih dulu kita bikinnya? Bidang miring, ya. Suatu benda ketika kemiringannya berbeda, ya, dari tempat tinggi ke tempat rendah seperti ini, ya. Kemudian benda bulat kita gelindingkan dari atas. Akibatnya jatuh, ya. Ini adalah pelajaran IPA. Ide membuat permainan ini berasal dari sebuah aplikasi games di komputer. Dengan bersama-sama membuatnya, anak-anak juga dapat meningkatkan kemampuan lainnya. Salah satu muridku, Juhanda misalnya. Ia mengkoordinasi teman-temannya untuk menggambar, mewarnai, hingga membuat instalasi. Mereka bebas menembus batas imajinasi. Ini gambar dari planet lain. Di dalam planet lain itu ada daunan, ada rumput, banyak ada pohon besar. Dari planet lain kami melihat bumi. Dari planet lain melihat bumi sangat bagus sekali. Tak hanya belajar ilmu pengetahuan alam, pembentukan karakter pun bisa diperoleh dari membuat permainan ini. Menggali jiwa kepemimpinan serta melatih bersinergi demi mencapai tujuan bersama. Dan masih ada tantangan yang lainnya. Gimana, siap? Siap! Sanggup? Sanggup! Kalau nggak sanggup? Sanggup! Kalau nggak bisa? Belajar bersama! Yeay! Namaku Ridwan Gunawan. Aku lahir di Bogor, Jawa Barat pada pukul 12, tanggal 12, bulan 12, tahun 1989. Dalam tubuhku mengalir darah campuran Jawa dan Padang. Menaklukkan ketinggian di puncak-puncak bumi adalah salah satu caraku mensyukuri nikmat karunia-Nya. Aku lulusan program studi akuntansi di kampus Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Semasa mahasiswa, aku aktif sebagai pemimpin perusahaan di lembaga pers fakultas. Setelah lulus, aku sempat bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan pertambangan. Hingga kemudian aku menjatuhkan pilihan untuk menjadi pengajar muda dalam gerakan Indonesia Mengajar. Hidup itu pembelajaran. Makna kita hidup adalah belajar. Manusia berhenti belajar adalah ketika kita mati. Ketika manusia itu mati. Menurutku ketika mengikuti gerakan Indonesia Mengajar ini, menjadi pengajar muda setahun ini hanya sebagian kecil dari proses pembelajaranku. Dan aku merasa kenapa harus Indonesia Mengajar, karena di sini banyak ilmu yang bisa didapat. Tidak sedikit. Tentang kemasyarakatan, tidak hanya pendidikan, kepemimpinan juga bisa kita dapat, kemasyarakatan, sosial, budaya, dan yang paling utama adalah tentang keindonesiaan. Sekolah Dasar Negeri 3 Rambang, kelas jauh, menjadi tempatku mengabdi. Sekolah ini dibangun atas swadaya masyarakat lebih dari 10 tahun lalu. Sekolah kelas jauh dimulai pada pukul 1 siang hingga pukul 5 sore hari. Kami masih menginduk di SDN 3 Rambang yang terletak jauh di dusun.
Kekurangan guru adalah masalah klasik. Ini tahun kedua hadirnya pengajar muda di sini. Bersama 4 guru honorer lainnya, kami mengajar 51 murid yang terbagi dari kelas 1 hingga kelas 5. Ruang kelas yang cuma ada 4 membuat kelas 1 harus bergabung dengan kelas 2. Sejak kecil, komunikasiku dengan ayah berjalan tidak sempurna. Hubungan kami seolah berjalan satu arah. Terlebih saat ibu kandungku tiada, aku merasa semakin jauh dengan sosok yang selalu kubanggakan, ayahku sendiri. Dari kisah hidup ini, kendalaku di penempatan bermula. Tidak terlalu substantif sebenarnya kalau kesulitan di sini. Lebih ke masalah bahasa. Kalaupun ada adalah lebih ke internalku sendiri. Dulu aku sangat sulit dalam menggenggam anak kecil, dalam berinteraksi dengan anak kecil. Bagiku, anak kecil tuh yang benar-benar terlalu polos, terlalu jujur, dan itu mereka tidak bisa diajak berkompromi atau diajak bernegosiasi. Kalau mereka suka, mereka bilang iya. Kalau tidak, mereka bilang tidak. Dan itu awalnya sangat sulit buat aku untuk selalu mengikuti keinginan mereka. Ataupun bila aku memiliki keinginan, aku harus menyesuaikan dengan tujuan mereka. Kedekatanku dengan dunia anak benar-benar baru dimulai ketika menjadi pengajar muda. Bagaimana berkomunikasi baik dengan mereka adalah ilmu dan pengalaman yang kurang kudapat dari ayahku dulu. Kakak perempuanku kemudian menjadi guru terbaik bagiku. Darinya aku belajar bagaimana memahami anak-anak dengan melawan egoku sendiri. Di antara jajaran pohon karet, kini aku tinggal. Tepatnya di Desa Pagar Agung, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dari kota Palembang menuju kota terdekat Prabu Mulih menempuh waktu sekitar 3 jam. Dan untuk ke desaku butuh waktu lagi selama kurang lebih 1 jam perjalanan. Disinilah aku belajar tentang sekolah kehidupan selama setahun, tepatnya di Talang Tebat Rawas. Talang adalah sebutan untuk sekumpulan masyarakat yang bernaung di suatu tempat dan setingkat dengan RT. Masyarakat didominasi oleh suku Rambang. Kehidupan mereka hanya ditopang dari berkebun karet. Daerah pelosok dengan akses yang terseok. Jalan menuju sekolah bagi sebagian muridku sangatlah susah.
Hingga setiap hari, para orang tua dari Talang yang jauh harus mengantar anak-anak ke sekolah. Setengah jam perjalanan pun harus ditempuh dengan susah payah. Tak jarang, anak-anak harus turun untuk berjalan. Namun itu tak menurunkan semangat mereka ke sekolah. Dukungan orang tua sangat berarti. Tak kenal lelah berjuang mereka setiap hari mengantar anak-anak demi mengenyam pendidikan. Aku hanya bisa berharap pembangunan jalan-jalan di daerah pelosok lebih diperhatikan. Karena jalan merupakan akses utama dalam pembangunan suatu daerah. Siang hari, saat kegiatan belajar mengajar akan dimulai, anak-anak kadang menjemputku ke rumah. Aku dipercaya untuk mengajar murid kelas 4. Bukan seperti tadi dengan pemilihan suara terbanyak, ya. Tapi Bapak ingin membebaskan kepada kalian jadi raja, siapa nih yang menjadi Perdana Menteri, ya. Aku sering menggabungkan kelasku ini dengan siswa kelas 5. Harapannya, siswa yang lebih tinggi bisa menularkan keaktifan mereka ke adik kelasnya. Dari sopannya juga harus dapat memberi contoh. Sejak kecil, aku banyak membaca kisah pewayangan seperti Mahabharata dan Ramayana. Aku mengadopsi kisah-kisah tersebut untuk melatih kepemimpinan dalam kelasku ini. Memimpin kalian, ya. Jadi posisi raja dan Perdana Menteri ini sama-sama. Pemimpin kelas diberi gelar raja dan Perdana Menteri. Yeay, tepuk tangan. Dan Perdana Menteri diangkat oleh raja. Ya. Waduh, tolong di ini. Tetet. Sementara seminggu sekali, anak-anak selalu menanti pemilihan ksatria atau siswa yang akan membantuku untuk menertibkan kelas. Dengan cara seperti ini mereka melihat, wah, tahun ini lain dari tahun-tahun biasanya, seperti itu. Dengan seperti itu mereka akan terus mengingat, ya, konsep belajar memimpin, belajar mengatur kelas akan terus mereka ingat nanti sampai mereka besar. Bagaimanapun mereka juga adalah para calon pemimpin bangsa. Dengan mereka belajar memimpin sejak dini, belajar mengajak teman-temannya untuk disiplin, sopan, rajin, jujur, bertanggung jawab sejak dini, itu nanti akan tertanam di pikiran mereka. Dan ketika mereka sudah besar, mereka akan menjadi manusia yang memiliki nilai dan tidak hanya pintar di otak, tapi juga pintar di sikap dan di hati, seperti itu. Apa itu ya minggu ini? Pembentukan karakter anak-anak kulakukan selama 3 bulan pertama di sini. Karakter dan sikap yang baik akan menjadi modal mereka menjadi orang-orang yang bisa diandalkan di masa depan. Waktu pertama Pak Ridwan kesini di kelas kami, Pak Ridwan tuh itu lebih sering diam dan kayaknya malu sama kami. Kami berbicara malu. Misalnya kami tanya, "Pak," gitu, "ganti kertas," gitu. Kami sering malu. Kadang kami kan ini yang depannya nggak dipakai lagi, terus yang belakangnya aja, kata Pak Ridwan itu menghabisi kertas kalau banyak ganti gitu. Waktu Bapak datang, kami sukanya bahasa Rambang. Bapak tidak tahu bahasa kami. Nah, jadi kami ajarin Bapak
Jadi Bapak ngajarin bahasa Indonesia, kami dia mengajari Bapak bahasa Rambang. Perasaanku waktu baru berkenalkan masih malu-malu. Bapak Ridwan juga masih malu-malu. Saya waktu itu masih diam-diam saja sama Pak Ridwan karena masih malu. Pak Ridwan sih kalau baru datang ke sini bicaranya nggak terlalu banyak. Paling-paling masuk kelas, "Hai anak-anak, tulis pelajarannya." Kami tulis, kadang ajak main. Waktu Pak Ridwan datang, Bapak Ridwan malu. Aku ikut malu. Waktu pertama aku salaman Pak Ridwan. Awalnya anak-anak memang menganggapku kaku, namun aku berusaha terus menyelami dunia mereka. Tujuanku adalah menghapus semua sekat sehingga interaksi kami bisa berjalan lancar. Ayo nak-nak, hari ini kita akan lelang. Dan uangnya adalah menggunakan mata uang kita, mata uang Rambang. Mata uang apa? Rambang. Ya. Dan untuk mendapatkan satu Rambang ini itu tidak gratis, nak. Kalian harus berusaha dengan menjawab pertanyaan dari yang Bapak berikan. Cara ini membuat anak-anak lebih bersemangat mengingat materi ajar yang pernah mereka dapat. Tidak perlu tegang atau bingung ya. Cukup kalau tahu langsung angkat tangan dan jawab pertanyaan Bapak. Berapa 7 kali 8? Sebab 20. 2 Rambang. Pencernaan kita dimulai dari mulut ya, gigi, lidah ya. Terus air liur, kemudian tenggorok atau kerongkongan? Kerongkongan, tenggorokan untuk pernapasan ya. Terus masuk ke lambung dan di... Semakin sulit pertanyaan, semakin kutingkatkan jumlah uang yang bisa didapatkan. Hampir semua mata pelajaran bisa menjadi bahan pertanyaannya. Anak-anak bersemangat untuk menjawab soal-soal yang kulontarkan. Nih anak-anak, gambar yang akan kita lelang hari ini. Dan inilah saat yang dinantikan. Mereka bisa membeli gambar teman-temannya dengan sistem lelang. Bapak jual dengan nilai 1 Rambang. Temanya nih luar angkasa. Ada planet berwarna ungu dan marun sepertinya. Dan ada daun berwarna ungu ya. Dimulai dengan harga 1 Rambang. 24 Rambang. 44 Rambang. Ada yang lebih tinggi dari ya, baik, tidak ada yang bisa mengalahkannya, terjual oleh konsep lelang ini ada hal-hal menarik yang bisa dilihat oleh anak-anak ketika mereka bersemangat, wah gambarnya bagus banget gitu kan, aku mau beli gitu. Ternyata yang lainnya, aku juga ingin gambar itu, aku akan membeli lebih mahal. Mungkin kelihatannya akan seperti berkompetisi, tapi tujuannya bukan untuk berkompetisi. Ini memang lebih untuk bersenang-senang dan mereka sekalian belajar tentang konsep ekonomi ya. Pelosok bukan berarti tak ada hari esok. Dari perilaku bermutu, ilmu pun tak segan untuk bertambah. Senang deh pacang tekenya. Tapi karena kita ingating hasilnya mana sedel itu. Dinet.
aku selalu senang mempelajari hal baru. Dari keluarga angkatku ini, aku mengenal cara bertani karet. Eba dan Uma sekeluarga memang menggantungkan nafkah dari komoditas yang satu ini. Dari Enggi, yang sudah kuanggap saudara, aku belajar menoreh getah karet atau nako dalam istilah setempat. Dan itu waktu diajarin sama Enggi, nako itu hampir-hampir kayak ini ngupas apel, kulit apel tapi tanpa boleh terputus. Dan kesulitan berikutnya, batang karet itu ada yang keras dan juga ada yang lembut. Jadi itu ada tantangannya masing-masing setiap pohon. Kebersamaan yang mengingatkanku pada kenangan masa lalu yang tak kalah indahnya. Seneng banget ya. Dulu waktu aku kecil, aku tuh pernah diajak sama mamaku tuh ke kantornya, ke pabriknya. Atau juga waktu sama papaku diajak ke kantornya di perusahaan papa. Dan itu tuh pengalaman banget walaupun masih kecil, di situ cuman datang terus disuruh duduk. Itu kesannya, wow, ini nih tempat mama papaku kerja loh. Dan ketika aku mengalami hal ini, kita pergi ke kebun bersama, lengkap ya, ada Eba, ada Uma, ada kakak, ada adik. Itu seperti mengulang masa lalu. Ayah angkatku adalah ketua talang. Darinya aku belajar bahasa suku Rambang serta nilai-nilai dalam masyarakatnya. Kalau di kudus ini, waktu masang jaring aku belum jenguk. Dari keluarga inilah, kurasakan kembali sebuah kasih sayang yang utuh untuk memaknai kehidupanku selanjutnya. Ini jam dengar, nyetrum. Inilah foto. Langkahku meniti hari berhenti pada suatu harap yang tak pasti. Muridku yang bernama Letriani membangkitkan semangatku mendobrak dinding penghalang diri. Sejak awal Letri itu anak yang cerdas. Dia sudah punya potensi. Dia memiliki akal yang bagus. Dan dia punya tekad yang kuat. Namun keterbatasan ekonomi keluarga telah membuat Letriani menjadi anak yang rendah diri. Dia ini pemalu. Jadi kadang-kadang pernah baca ku jangan malu ke, supaya ku baca, supaya ku berani kita itu keluar. Kalau pemalu juga akhirnya kita yang kita pelajari itu tidak dapat. Memang kulit ini niat kami besar kan, karena dia pintar. Tapi keadaan kami tidak mampu. Jadi kalau malas supaya dia ini pacak, misalnya boleh dikatakanlah dapat beasiswa ditolong ini. Dikerjakan lagi di apa? Biar kan terbiasa sama paling tidak. Orang tua Letriani buruh karet. Itu tugas dari Pak Guru. Sekolah lagi kalau sempat. Penghasilan mereka hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Mereka bahkan tidak berharap banyak pada kelangsungan pendidikan anaknya.
Padahal prestasi Letriani telah menembus batas langit Jakarta dalam ajang Olimpiade Sains tingkat nasional tahun lalu. Senang dek pacak ngateknya, tapi karena kita ngatek hasilnya mana sedel itu. Dek pacak juga ngateknya lo mana gitu. Jadi latih. Karena kita ngatek itu susah. Miluk Palembang bayi itulah sebangga. Jangankan ke Jakarta kemana-mana itu. Karena keadaan tuh ada ngatek dia susah. Jangan ketan lain pakaian bayi lagi susah. Jadi kalau itu nginak kanci-kanci dia itu memang bangga anak kita pajak situ kesini. Tapi karena kita ngatik tadi itu habis segala harapan itu tuh cuma pasrah itu. Paling pacak berdoa itu. Kalau yang lain-lain itu pacak juga lo mana ngatiknya itu. Di tengah pesimisme keluarga, suntikan semangat terus aku berikan pada Letriani. Keyakinan untuk bisa meraih cita-cita harus tetap dipelihara. Faridon itu orangnya pemberani, selain itu Faridon orangnya semangat. Nah, Faridon suka nasihatin kami tetap rajin belajar, tetap sopan, nggak boleh sombong, nggak boleh ngomong sembarangan. Kalau nasihati aku, tetap Faridon, tetap rajin belajar supaya bisa jalan-jalan lagi. Mimpiku, suatu saat kelak, aku bisa melihat Letriani tersenyum saat ia berhasil menggapai impiannya. Kalau cita-citaku ingin menjadi guru yang hebat, harapanku bisa sekolah tinggi. Saya yakin sekali bisa sekolah tinggi dengan semangatku, keyakinanku. Letri ini ibarat mutiara. Mutiara yang masih tersembunyi di antara semak belukar, di bawah lumpur, masih diinjak-injak oleh orang lain karena mereka tidak tahu kalau di situ ada mutiara. Aku punya harapan, aku ingin menyibakkan semak belukar itu, mengangkatnya dari dalam lumpur, ku bersihkan, terus ku bawa, ku tempa dengan panas yang tinggi, ku jadikan mutiara itu menjadi lebih cantik, lebih kuat, lebih indah. Aku ingin Letri sekolah setinggi-tingginya. Semesta pasti akan mendukung bagi siapa saja yang bekerja, berusaha, dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga cita-cita anak-anak ini tercapai. Nah. Dadah. Harus makan tahu ya? Pak, kutak Pak. Nah ini kutak nih. Lipatnya bukan bagian Nah ini Pak, banyak ikan garis. Coba lihat. Yang lain udah belum? Dan Pak. Kertas lipat menjadi saranaku mengembangkan kreasi para murid. Melalui seni origami, anak-anak belajar membuat benda-benda kegemarannya. Kalau kata Upin, salah. Ayam. Aku Pak, ini Pak. Namun sebenarnya tak hanya itu.
Tanpa sadar mereka sedang belajar matematika. Ketika membuat segi 4 misalnya, mereka belajar simetri lipat. Coba Don. Ya bos. Don, pegangin Don. Dawi. 3 kok bisa ketemu 9 ya. Batang dan gelas ya, atau batu dan gelas ya. 3. Matematika memang masih menjadi momok bagi murid-muridku. Nih, wadahnya ada berapa? 2. Mantapkan kalian. Konsep dasar perkalian dan pembagian baru dipahami beberapa murid kelas 4 dan 5 saja. 8, 9, 10. Bahkan ada siswa kelas 2 dan 3 yang belum bisa menghitung dari angka 1, 2, dan seterusnya. Seperti itu. Kalau masih ada yang bingung, jangan malu-malu tanya ke Bapak. Memang dasar tentang matematika ini aku ingin banget ngajarin ke mereka, karena kalau menurut Socrates dulu, matematika itu sangat penting dipelajari karena itu adalah salah satu ilmu yang bisa dipakai untuk mengambil keputusan, menjadikan manusia dapat berpikir logis. Makanya sekolah-sekolah zaman dulu ketika masa Yunani kuno, sekolah itu hanya mengajarkan yang utama adalah matematika, dan yang kedua baru tentang politik atau tentang filsafat. Masa 14? Bener nggak? Yuk kita buktikan yuk. Ini sih, geser. Ada isi berapa? 2 ya. Sekarang kita hitung jumlah batunya ada berapa Don? Hitung Don. Hari ini aktivitas sekolah dimulai lebih pagi. Inilah saatnya masyarakat Desa Pagar Agung ikut berpartisipasi membangun sekolah. Kelas inspirasi akan dilaksanakan hari ini. Para profesional akan mengenalkan profesi mereka kepada murid-murid kami. Panitia kelas inspirasi terdiri dari masyarakat dan dewan guru. Salah satunya adalah Pak Sipri Wilson. Sosok yang kuteladani di sini. Hidup tertib, ya. Itu ada wacana. Sebelumnya, Pak Sipri sudah mengajar di salah satu sekolah unggulan. Sampai paragraf kedua ya. Tapi didorong naluri pengabdian, ia memilih untuk mengembangkan sekolah ini. Saya berpikir kalau di situ kan jam saya kan cuma mata pelajaran IPS sama olahraga, itu pun kelas 1. Jadi kan agak kurang tertantang. Makanya kebenaran di sini ada satu sekolah yang memang gurunya kurang, muridnya memang membutuhkan. Jadi saya merasa berkewajiban, tertantang untuk mendidik di sini. Banyaknya anak yang tak melanjutkan SD membuat Pak Sipri memperjuangkan kelas Jawi ini menjadi sekolah negeri. Bagian mana itu? Paragraf berapa? Supaya kelak bisa berdiri satu atap sekolah lanjutan menengah pertama. Jadi, Bapak Ibu saat ini sangat bangga sekali. Berbicara tentang sekolah, tak luput juga dari kerja keras Pak Putrajaya. Bersama Pak Sipri, ia menjadi motor penggerak perjuangan menaikkan status sekolah kami menjadi sekolah negeri. Agar supaya suatu saat bisa menjadi seorang dokter. Kelas inspirasi pun akhirnya dimulai. Walaupun Bapak hidup 1000 tahun, tidak sembahyang, apa gunanya? Nah, itu pesan ya.
Mulai dari petugas kepolisian Rambang, dokter puskesmas, hingga anggota TNI, berbagi cerita tentang profesi yang mereka tekuni. Akhirnya polisi nyelundup di situ. Jadi anak-anak tadi sudah banyak di sana. Dengan menjaga kebersihan, makan yang cukup, itu seperti itu. Dan ada dekretnya, Menjaga kesehatan. Kenapa bisa? Jantung kesehatan. Kesannya terutama anak-anak agar bercita-cita ingin menjadi polisi dan bercita-cita ingin membangun kampung ini, ingin membangkitkan sekolah ini. Dengan adanya penyuluhan ini, mereka tetap semangat walaupun dari daerah. Saya kan juga dari daerah yang sama lagi kebetulan. Mudah-mudahan mereka tetap semangat dengan adanya penyuluhan ini, tetap berprestasi. Saya bangga loh dengan adanya olimpiade mereka sampai ke nasional, saya bangga. Sangatlah untuk kelas inspirasi ini sangatlah perlu. Karena apa? Kelas inspirasi adanya di pelosok-pelosok, dan itu kalau perlu ditingkatkan. Karena ya untuk menjampu perjuangan itu sangatlah sulit. Inilah langkah kecil pengantar masa depan. Kami pun menuliskan impian pada kapsul waktu. 10 tahun lagi, barulah kami akan membuka kapsul waktu ini. Aku ingin menjadi TNI. Ya, masukkan. Sepak. Aku ingin menjadi guru terbaik. Ya, amin. Aku dulu. Oke, Nanda. Aku ingin menjadi guru. Ya, amin. Urut. Lagi Juanda. Aku ingin menjadi kiai. Kalau tidak tercapai, ingin menjadi pelukis. Pelukis, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga cita-cita anak-anak ini tercapai. Nah, Timbun. Semoga 10 tahun lagi, bangsa Indonesia akan bangga memiliki putra-putri yang penuh inspirasi. Halo, assalamualaikum Bu. Piye kabare Bu? Baik. Papa piye kabare Bu? Jarak yang kubangun terlanjur jauh dengan ayah, ternyata tak bisa menghilangkan rasa rindu seorang anak terhadap bapaknya. Bagiku, ia masih sosok yang sangat karismatik,
meski setelah ibu tiada dan ayah memiliki kehidupan barunya. Halo, Pak. Assalamualaikum. Lagi apa, Pak? Oh, masih iso mlaku-mlaku, Pak? Saya latihan tapi. Berkat anak-anakku, aku pun akhirnya meruntuhkan dinding-dinding pembatas yang sekian lama mengelilingiku. Dulur saya iki. Saat ayah tak berdaya melawan sakitnya, interaksiku dengan merekalah yang mengingatkanku akan sebuah kerinduan yang mendalam pada kehadiran orang tua. Bagiku sosok papa itu sosok nomor 1. Bahkan contohnya ketika pembagian rapot, ketika orang tua harus datang mengambil rapot. Ketika disuruh memilih apakah papa atau mama atau kakak yang mengambil, aku akan menangis terseduh-seduh, harus papa yang ngambil. Karena ada kebahagiaan tersendiri ketika papa datang ke sekolah mengambilkanku rapot. Ini loh papaku. Tak ada kata terlambat untuk membangun komunikasi kembali dengan ayah. Di kelas jauh SDN 3 Rambang, aku merasa kembali menemukan arti hidup. Kehangatan dan keceriaan murid-muridku telah mencairkan rasa canggung yang dulu sempat menghinggapi ketika kami pertama kali bertemu. Kini, aku merasa bertanggung jawab, membimbing mereka merenda mimpi meraih cita-cita. Gigi Seri nih, Pak. Gigi Sri. Oh, kalau Seri itu ini ayunya Teddy ya? Iya, itu namanya Sri. Kalau tak, ayo siapa yang giginya masih ompong di sini? Kata Dewi, Pak. Kata Dewi. Kok bisa? Oh, soalnya kalau di permen tuh banyak ininya kuman-kuman tuh suka sama kayak sisa-sisa makanan di gigi kita, khususnya kayak manis-manis itu pada suka. Jadi ketika mereka memakan permen-permen yang ada di gigi itu malah bikin giginya jadi keropos. Seperti itu. Ini kita mau belajar bahasa Inggris. Jadi nanti kalian akan Bapak kasih waktu 1 Kami menit memanfaatkan atau 2 alam menit. Nanti untuk kalian meraih bisa ilmu. bercar keliling telaga ini, kalian cari benda-benda yang menurut kalian, aduh ini aku pengen tahu bahasa Inggrisnya apa ya. Semuanya menyebar. Bahkan, aliran sungai bisa menjadi tempat kami belajar bahasa Inggris. Biar itu ya. Ini plastik bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia juga plastik. Aduh, Aldon. Mister, what is this? Oh, this is a paper. Ya, kertas. Ya, Mister, what is this? mana? Wow, it is some kind of insect. This is a insect ya, serangga. Lihat, insect. Insect. Rambut. An insect. Apa? Imam. Mister, what is this? Aduh, this is a pant. Ya. Anak-anak celana. Talang juga berhak mendapatkan pelajaran yang sama seperti anak di kota. Oh, jamur. Ini jamur ya? Mister, what is this? Manusia, Pak. Oke, Pak. Tinggal jauh di pelosok, tak bisa menghilangkan hak mereka begitu saja. Tulisnya H-U-M-A-N. Human. Jadi manusia adalah Human. Ternyata memang kesulitan untuk menghadapi anak-anak ini bisa membangkitkan jiwa kepemimpinan. Dengan menyesuaikan keinginan anak-anak, dengan kita ingin mengajari mereka, kita belajar berkomunikasi, juga belajar mendapatkan komitmen mereka, membangun hubungan kerja dengan mereka. Itu juga faktor-faktor dalam kepemimpinan yang sangat penting.
Menjadi pengajar muda adalah langkah pertama menapaki titian masa di kawah Chandra di muka yang sesungguhnya. Suatu perjalanan layaknya tokoh Manik Maya yang kelak akan berevolusi menjadi Batara Guru, sang pemimpin yang bijaksana. Siap? Siap! Sanggup? Sanggup! Kalau nggak sanggup? Siap! Yeay! Kalau tentang jangka pendek, aku ingin sekali melanjutkan kuliah di sebuah universitas terbaik di dunia. Ingin kelihatannya muluk, sebuah kampus terbaik di dunia. Tapi manusia tidak boleh menyerah dengan impian-impian muluk. Sebagai guru, aku ingin memberi contoh kepada mereka. Kalau guru ini saja bisa, mereka harusnya juga bisa.